Baik, kita mulai aja ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi 14 kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. 14, sesi 16 nanti UTS gitu ya. UAS, sorry. Sesi 15 review. Sebenarnya mulai dari sesi 11 sampai 14 itu menurut saya isinya sama aja. Itu adalah proses dari pemberian kredit ya, analisa kredit dan proses analisa dan proses sampai dengan pemberian kredit. Nanti yang 11 saya belum buat recordingnya. Lalu yang sesi ini mungkin kita lebih banyak latihan aja gitu ya, latihan membaca bagaimana kasus dari proses kredit, permohonan kredit gitu. Ini yang presentasi sebetulnya kan harusnya masih ada ya di hari Jumat. Apa udah selesai semua? Seingat saya tuh kemarin masih ada beberapa orang yang belum ada ininya. Oke, tapi nggak apa-apa ya udah. Dan kuis-kuis tolong dikerjakan. Yang waktu sesudah UTS itu kuisnya rata-rata nilai dari semua yang sebelum UTS gitu ya. Nanti sesudah UTS pun akan ada ini lagi, akan dirata-ratakan lagi gitu. Jadi angkanya masih bisa berubah. Oke, saya masuk ke sesi 14 pakai modul. Jadi mungkin dari sesi 11 sampai 14 ini semuanya hanya menggunakan modul. Jadi kita belajar memahami bagaimana proses kredit ya, analisa kredit. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Karena saya lihat sih sebetulnya sesi 11 sampai 14 itu sama semua itu proses analisa kredit. Ya. Oke, ini sistematika laporan analisis kredit. Ya, jadi definisi-definisi nggak akan saya sampaikan lagi gitu ya. Jadi unsur-unsur kredit juga sebelum UTS sudah dijelaskan dan adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa. Lalu tujuan perkreditan baik bagi bank maupun bagi debitur. Bagi bank itu merupakan salah satu sumber keuntungan ya, juga bisa untuk memasarkan produk lainnya, juga untuk menjaga likuiditas. Bagi debitur untuk membuat kegiatan usahanya lebih baik, meningkatkan minat berusaha dan memperluas kesempatan berusaha. Bagi pemerintah juga membantu untuk instrumen moneter antara lain. Bagi masyarakat nanti akan ada dengan adanya kredit maka sektor usaha makin berkembang, akan ada linkage backward dan forward linkage dalam kehidupan perekonomian. Nah, ini pengertian backward dan forward linkage ada yang bisa kasih tanggapan? Kira-kira apa itu backward dan forward linkage? Silahkan pendapat aja, pendapat. Ada yang bisa kasih pendapat? Apa itu backward dan forward linkage? Ya, silahkan. Halo? Halo? Backward dan forward linkage? Febrianita? Pertemuan ke-14. Izin menjawab, Pak. Ya, kan ini. Untuk forward linkage itu ketertarikan sektor untuk menghasilkan output untuk digunakan sebagai input dari sektor lain gitu. Betul.
Betul, kira-kira seperti itu ya. Jadi backward maupun forward linkage itu kan ke suatu industri itu kan nggak akan berdiri sendiri, gitu ya. Nggak akan berdiri sendiri. Pasti ada supply, ada hulunya, ada suppliernya, ada hilirnya, ada pembelinya gitu ya. Jadi mengapa dengan backward dengan adanya kredit ini berkaitan juga dengan backward dan forward linkage. Maksudnya maksudnya begini. Misalnya kalau kita debitur itu merupakan distributor gitu ya, distributor bahan pangan. Nah, kalau dia sebagai distributor, maka kan dia mungkin tidak akan langsung berhadapan dengan pembeli. Jadi kalau flow ininya itu, flow produksi itu mulai dari pabrikan, produsen, gitu ya. Nanti dari pabrikan akan disampaikan ke distributor, lalu distributor akan menyampaikan ke pengecer, retailer, dan dari retailer akan menyampaikan ke pembeli. Jadi yang banyak bertemu dengan pembeli itu sebetulnya adalah di retailer. Nah, itu kan sebetulnya buat si distributor, backward linkage-nya itu kan dia akan mendapatkan pasokan itu dari pabrik. Gitu ya. Misalnya apa? Produksi rokok. Dia sebagai distributor rokok. Maka pabrik rokok yang akan menjadi hulunya. Lalu masuk ke distributor, dipasarkan oleh distributor ke pengecer. Pengecer ini adalah forward linkage-nya. Gitu ya, sebagai pembelinya dia. Jadi itu maksudnya dengan adanya kredit sebetulnya akan menimbulkan juga efek backward dan forward linkage ya bagi kehidupan perekonomian. Karena misalnya dengan adanya kredit itu perputaran barang dan jasa itu semakin cepat, semakin besar gitu ya. Si distributor bisa memasarkan produknya lebih cepat dan lebih besar. Gitu. Contohnya gini, misalnya saya sebagai distributor, kalau ngambil barang dari pabrik, saya punya tempo 2 minggu untuk membayar. Gitu ya. Jadi saya ambil dulu nih dari pabrik rokok, saya wajib membayar ke pabrik rokoknya itu dengan dikasih tempo maksimum 2 minggu. Gitu. Itu kan berarti sebetulnya si pabrik rokok ini memberikan kredit kepada si distributor. Ya nggak? Memberikan fasilitas pinjaman ke si distributor. Distributornya dikasih waktu tempo untuk membayar dengan lamanya selama 2 minggu. Sekarang kalau ada bank yang masuk memberikan kredit ke si distributor, gitu, atau ke si pabrikan lah gitu ya, ke pabrikan, maka pabrikan itu bisa memberikan jangka waktu yang lebih lama. Misalnya dia memberikan waktu ke distributor menjadi 1 bulan. Selama ini 2 minggu karena dia punya fasilitas kredit, itu dia menjadi 2 bulan. Atau dia bisa juga mempercepat gitu ya. Mempercepat dengan meningkatkan penjualannya. Penjualannya menjadi lebih besar. Itu maksudnya dengan backward dan forward linkage. Jadi perputaran perekonomian di sana di perdagangan rokok itu menjadi semakin besar. Jadi secara perekonomian akan makin besar. Mungkin teman-teman juga belajar di ekonomi makro, belajar nggak? Ekonomi makro belajar? Belum, Pak. Tapi ada materinya. Siapa tadi? Ari ya? Ekonomi makro belum belajar, tapi ada materinya nanti. Kurang tahu, Pak. Oh, belum tahu. Jadi kalau di ekonomi makro itu yang disebut dengan produk domestik bruto atau itu adalah produk domestik bruto itu adalah perputaran ekonomi di satu tempat, gitu ya, di satu tempat. Jadi dengan adanya kredit perputaran ekonomi itu mungkin semakin besar, gitu ya, dan impact-nya itu akan ke masyarakat sekitar. Ya contoh misalnya gini, yang paling sederhana itu misalnya adanya pembangunan jalan tol, ya, pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol itu pemerintah akan mengeluarkan dana yang cukup besar. Yang tadinya desa mungkin
pemerintah akan mengeluarkan dana untuk melakukan pembelian lahan, gitu ya, memberikan lahan ganti rugi untuk jalan tol. Secara otomatis uang itu akan beredar lebih besar di daerah situ, gitu. Walaupun itu bentuknya dalam pembelian. Dan juga misalnya ada pembangunan, misalnya pelabuhan, gitu ya, ada seperti di Jawa Barat ini ada Pelabuhan Patimban. Itu investasi yang ditanamkan di situ itu cukup besar. Taruhlah untuk pembangunan pelabuhan itu memerlukan dana sekitar 30 triliun. Dan proyeknya itu biasanya jangka panjang. Jadi bukan proyek jangka pendek gitu ya. Mungkin dilakukan dalam beberapa tahap, beberapa fase, dan beberapa tahun. Secara otomatis karena semua pembangunan dilakukan di situ, itu akan menghidupkan daerah di situ. Secara bertahap akan menimbulkan gitu ya, usaha angkutan, akan menimbulkan usaha kos-kosan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sempat ke Patimban, coba dilihat di sekitar Pelabuhan Patimban itu ekonominya mulai tumbuh. Untuk usaha kos-kosan itu mulai ramai. Untuk perdagangan makanan minuman itu mulai ramai. Kafe-kafe sudah mulai hidup. Nah itu yang maksudnya meningkatkan perekonomian setempat. Dan itu adalah backward dan forward linkage dari aktivitas di Pelabuhan Patimban. Ya itu dampaknya. Dan itu sebetulnya didukung oleh kredit, gitu ya, oleh pinjaman. Nah, pengelolaan kreditnya itu sendiri harus direncanakan. Harus ada organisasinya dan ada pengawasannya. Sehingga kredit itu berjalan baik. Baik, ini struktur kredit. Struktur kredit ini saya sudah jelaskan di 2 minggu yang lalu ya. Bahwa untuk kredit modal kerja, modal usaha yang biasanya perdagangan, di mana uang yang digunakan akan terus berputar dengan siklus tertentu, yang diistilahkan dengan trade cycle, maka yang paling cocok adalah pinjaman rekening koran. Saya sudah jelaskan dulu misalnya adalah pedagang gitu ya. Pedagang kalau misalnya dia dapat order dalam partai besar gitu ya, taruhlah dia pedagang pakaian. Dapat order dalam partai besar. Maka taruhlah dia dapat order sekitar 1 miliar gitu ya untuk pengadaan pakaian. Lalu dia perlu modal dia mengeluarkan modal taruhlah sebesar 800 juta untuk membeli bahan dan menjahit. Nah, maka dia akan mengeluarkan modal sendiri itu 800 juta, itu akan tertanam dalam bentuk bahan dan dalam bentuk persediaan yang sedang dalam proses. Karena menjahit itu kan perlu waktu. Menjahit pakaian sebesar 800 juta mungkin mereka perlu waktu sekitar 3 bulan. Membeli barang mungkin berarti barangnya juga tersedia taruhlah dalam 1 bulan. Menjahit 3 bulan. Jadi secara otomatis uang dia, modal dia sudah tertanam selama 4 bulan. Gitu ya. 4 bulan barang jadi, lalu dia sampaikan ke pembeli, gitu ya, ke pembeli, dan pembeli meminta tempo pembayaran selama 1 bulan lagi. Total modal dia yang tertanam di dalam usahanya itu 800 juta itu tertanam selama 5 bulan. Kalau pembelinya bayar, maka itu sudah kembali menjadi uang kas lagi, yang sudah dia bisa gunakan lagi. Tapi selama 5 bulan itu, kalau modal dia terbatas, maka kalau ada order lagi, dia akan kekurangan modal. Nah ini yang cocok sebetulnya dengan kredit rekening koran. Saya sudah sampaikan contohnya waktu itu ya dengan Excel-nya ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, jadi modal usahanya akan tertanam dalam bentuk inventory, dalam bentuk tagihan gitu ya. Nah, modal ini akan terus berputar. Jadi yang paling tepat adalah rekening koran, kredit rekening koran. Kreditnya sendiri bisa berbentuk cash loan, berarti ada uang cash yang disediakan gitu ya. Dan ada non cash loan. Non cash loan ini biasanya bank garansi gitu ya, atau itu bank garansi itu pun sebetulnya kredit karena bank menjamin gitu ya, bank menjamin. Dan kalau memang terjadi wan prestasi, bank akan membayar. Ada pertanyaan sampai sini?
Nggak ada, oke. Ini mengenai analisis kredit. Nah, ini fungsi ya, fungsi dari analisis kredit. Analisis kredit itu sebetulnya sebagai semacam studi kelayakan ya, atau feasibility study. Ya, jadi sebagai dasar bank bagi bank itu untuk menentukan suku bunga pinjaman, sarana untuk pengendalian risiko, karena dengan studi kelayakan bank akan paham apakah proyek yang dikerjakan nasabah itu layak gitu ya. Nanti di terakhir akan disampaikan contohnya. Lalu mengenai syarat dasar untuk penentuan syarat dan fasilitas kredit, pertimbangan bagi pengambil keputusan ya dalam melakukan memutus kredit, sebagai alat informasi juga untuk evaluasi kredit. Nah, ini menurut Koch dan McDonald bahwa prosedur analisis kredit secara esensial adalah proses untuk analisa kemungkinan risiko default, risiko gagal bayar, di mana seorang loan officer, seorang officer pegawai pinjaman, pegawai kredit, berusaha untuk mengevaluasi kemampuan dan kemauan dari si calon debitur untuk membayar. Ya, jadi dia menganalisa kemungkinan terjadinya default, kemungkinan terjadinya gagal bayar, ya berdasarkan kemampuan dan kemauan dari si calon debitur untuk melakukan pembayaran. Makanya ada fungsi di situ analisa mengenai karakter, mengenai capacity, mengenai modal dia sendiri, capital, ya, mengenai agunan, dan mengenai kondisi ekonomi, 5C. Prosesnya sendiri, analisis kredit itu mulai dari tahap awalnya adalah mengumpulkan informasi untuk keperluan credit file. Ya, credit file itu biasanya mengenai latar belakang si calon debitur, pekerjaannya bagaimana, pendapatannya bagaimana, status perkawinannya bagaimana. Kalau status perkawinan, menurut teman-teman apakah ada isu di situ gitu? Kenapa ada status perkawinan juga perlu diselidiki? Ada pendapat? Ingat bahwa peran kita adalah untuk menganalisis kemungkinan debitur gagal bayar. Nah, di sini Anda termasuk adalah status perkawinan. Ada yang bisa kasih pendapat kenapa status perkawinan dimasukkan? Silakan. Izin jawab lagi, Pak. Ya, siapa nih? Kartini. Oke, Kartini silakan. Mungkin maksudnya dianalisa status perkawinan tuh dilihat dulu apa dalam proses mengajukan kredit ini dia sudah menikah atau belum. Terus kalaupun misalkan sudah menikah bermasalah enggak gitu status pernikahannya tuh, terus bercerai atau enggak, kayak gitu mungkin Pak. Biar ya. Itu tujuannya untuk apa? Dilihat kreditnya nanti akan mogok atau enggak gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Ada yang mau menambahkan nggak? Silakan, selain Kartini, ada yang mau menambahkan? Kenapa status perkawinan diselidiki juga? Dalam latar belakang calon debitur. Ya, oke, saya jawab aja langsung ya. Kalau status perkawinan bisa jadi bisa jadi terjadi permasalahan. Contohnya begini, calon debitur kita ternyata itu punya istri 2 gitu, atau punya perkawinannya itu 2 gitu ya, dengan 2 orang istri. Nah, agunan yang dia serahkan itu misalnya atas nama dia. Nah, ini bukan tidak mungkin suatu saat akan terjadi tuntutan misalnya dari anak dari istri kedua, atau misalnya terjadi gugatan gitu. Itu perlu jadi pertimbangan karena bank harus mengamankan seluruh kredit yang dia berikan gitu ya. Perlu meyakini bahwa si debitur ini mampu dan mau untuk melakukan pembayaran. Kalau terjadi tuntutan, kalau terjadi perpecahan, itu kemungkinan bagi debitur untuk default itu
ada gitu ya, ada. Dan bukan tidak terjadi, itu terjadi. Itu terjadi. Ya, contoh case yang pernah saya pribadi hadapi itu ya misalnya gini. Case-nya ada seorang perempuan, dia punya showroom mobil, gitu ya. Dia punya showroom mobil, ini diwariskan dari bapaknya, gitu ya. Showroom mobil itu diwariskan dari bapaknya. Bank memberikan kredit. Di dalam perjalanan si perempuan ini menikah, gitu ya, menikah dan suaminya itu memasukkan juga sebagian modal untuk showroom mobil itu, gitu. Menambah inventory mobil, gitu ya, inventory mobil. Jadi suami juga menanamkan modal. Ternyata dalam beberapa tahun mereka ini berpisah, gitu, cerai, berpisah. Nah ini terjadilah tuntutan dari si pihak suami karena bahwa stok inventory kendaraan yang ada di showroom itu bukan cuma punya istrinya, tapi termasuk punya dia. Walaupun kalau secara hukum agama, misalnya agama Islam gitu ya, bahwa harta yang diperoleh sebelum pernikahan itu adalah hak masing-masing. Tapi sesudah pernikahan itu adalah hak menjadi harta gonogini ya, jadi harta milik berdua gitu. Nah dalam hal ini si perempuan ini dia memang dapat dari waris, berarti itu hak dia, tapi dalam perjalanan suaminya juga menanamkan modal dan itu menjadi harta gonogini. Dan itu terjadi tuntutan. Yang terjadi adalah walaupun mereka mampu untuk membayar, tapi mereka tidak mau membayar. Karena yang mau membayar kreditnya siapa sekarang? Karena itu adalah ini masing-masing. Sedang terjadi sengketa. Sekarang yang mau membayar kewajiban kreditnya itu menjadi nggak jelas, gitu ya, nggak jelas karena masing-masing berpendapat bahwa mereka memang punya porsi pemilikan. Kalau saya bayar, ini porsinya siapa yang membayar? Itu kira-kira yang mungkin saja terjadi ya, gitu di status perkawinan. Atau begini, ada juga kasus misalnya ini ya, teman-teman mungkin mesti hati-hati juga. Ada dua orang bersahabat, gitu ya, dua orang bersahabat, mereka mendirikan PT bersama, gitu ya, berdua, gitu kan, mendirikan PT bersama, dan mereka di PT itu mengajukan kredit ke bank, mereka ini kontraktor, selalu mengerjakan proyek-proyek secara bersama, dan mereka juga menyerahkan agunan. Agunan ini dari salah satu dari dua orang ini, gitu ya. Jadi yang salah satu punya bangunan dan tanah dan bangunan itu diserahkan sebagai agunan. Ternyata dalam perjalanannya beberapa tahun kemudian mereka ini mulai mengerjakan proyek masing-masing atas nama PT yang sama. Jadi PT-nya taruhlah PT A, yang Direktur A mengerjakan proyek yang ini, Direktur B mengerjakan proyek nomor 2 gitu ya, dengan agunan yang sama. Itu terjadi sengketa juga. Jadi teman-teman mesti hati-hati gitu ya, mesti hati-hati. Walaupun ini berkaitan dengan kredit, dengan bisnis pun begitu. Selalu dibuat hitam putih. Walaupun kita berteman gitu ya, walaupun kita kalau keluarga biasanya bisa di-solve gitu ya, kalau kakak beradik. Tapi kalau kakak beradik pun mungkin jadi ribut. Lebih baik semuanya dibuat hitam putih. Hitam putih itu maksudnya kepemilikan saham dari perusahaan itu porsinya masing-masing berapa. Ya, jangan dicampur aduk. Walaupun dia bersaudara. Itu lebih baik disarankan ke debitur seperti itu. Semuanya dibuat secara transparan dan hitam putih mengenai kepemilikan. Jadi suatu saat terjadi sengketa, itu penyelesaiannya sesuai dengan porsi sahamnya masing-masing. Oke, itu mengenai
informasi credit file. Ada pertanyaan sampai sini? Lalu evaluasi terhadap performance keuangan. Performance keuangan ini faktor yang penting. Tapi teman-teman mesti belajar dari manajemen keuangan ya nanti. Karena kalau saya jelaskan mungkin waktunya kan nggak cukup ya, karena ada rasio-rasio yang digunakan gitu ya. Tapi yang paling penting bahwa kalau kita memproyeksikan kredit, bahwa usahanya itu si calon debitur akan memproyeksikan tumbuh gitu, dan itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita pahami. Berapa besar keuntungan yang bisa dia peroleh dari usahanya itu. Misalnya untuk ada debitur misalnya adalah memproduksi alat kesehatan. Kita mesti cari tahu sebetulnya semua aspek dari usahanya itu. Misalnya kemana dia memasarkan produknya, bahan bakunya dari mana, apakah dia bergantung kepada salah satu supplier saja. Karena kalau dia hanya bergantung kepada salah satu supplier, suatu saat supplier ini memutuskan kontrak gitu ya, tidak menyediakan supply lagi, maka usahanya akan bermasalah. Maka kreditnya akan bermasalah. Lalu dicek juga siapa pembelinya. Kalau pembelinya hanya satu, suatu saat berhenti itu maka akan usahanya akan bermasalah. Kreditnya juga akan bermasalah. Jadi kita harus cek apakah proyeksi keuangan yang dibuat oleh si calon debitur itu layak gitu ya. Jadi kita akan tahu performance dia, apakah akan ada kenaikan bahan baku, apakah bahan bakunya ini sebagian besar impor. Bagaimana kalau impor itu bagaimana terjadi kenaikan kurs. Jadi hampir semua aspek kita perhatikan dan itu nanti impact-nya kepada laporan keuangan. Ya, laporan keuangan pro forma atau proyeksi ke depannya seperti apa, nanti ada contohnya. Sementara untuk pegawai, kalau pegawai mungkin teman-teman bisa cek kemampuan dia membayar, gitu ya. Jadi dipertimbangkan kemampuan debitur membayar. Jadi biasanya dengan persentase dari gaji. Persentase dari gaji. Kalau misalnya gajinya sudah di bawah UMR, lalu angsuran kreditnya nanti misalnya sudah mencapai 70% dari penghasilan dia, bank perlu mempertimbangkan bagaimana kelayakan hidup dia selanjutnya. Taruhlah seseorang dengan gaji 2,5 juta satu bulan gitu ya, sudah di bawah UMR, dan ternyata dia mengajukan kredit dengan angsuran nantinya sekitar 70%. Berarti kalau 2,5 juta, sisa yang masih bisa dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari tinggal 30%. 30% dari 2,5 juta itu sekitar 750.000. Nah, apakah 750.000 ini layak gitu untuk penghidupan dia sehari-hari? Itu kalau pegawai. Jadi tolong dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Kecuali dia memiliki source of income yang lain yang bisa dipertimbangkan. Jadi semua itu bisa kita peroleh dengan wawancara. Wawancara, melihat dokumen, pencocokan informasi, dikonfirmasi. Selalu harus dikonfirmasi. Ya, karena dokumen itu bisa saja palsu. Ya, bisa saja karakter debiturnya, calon debiturnya kurang bagus, bisa saja dokumen itu palsu. Walaupun itu perusahaan ataupun perorangan gitu ya. Kalau perusahaan, kalau kontraktor, kita konfirmasi ini surat perintah kerja dari pemilik proyek misalnya pemerintah gitu. Kita konfirmasi ke yang mengeluarkan surat perintah kerja, ya, yang mengeluarkan SPK. Kalau dia perorangan yang penghasilannya dari gaji, kita konfirmasi slip gajinya. Apakah betul? Kita cek rekening koran pembayaran gajinya. Apakah memang gaji yang masuk setiap bulan seperti itu? Ya, jadi itu bisa berdasarkan wawancara dan bisa mencocokkan informasi. Nah, lalu mengenai evaluasi mengenai jaminan, ya, jaminan.
Jaminan ini walaupun bukan hal yang utama, tapi jaminan itu bisa menjadi moral obligation bagi debitur untuk mengembalikan kredit. Misalnya saya contohkan begini. Ada seorang debitur yang mengajukan kredit dengan jaminan rumah bukan atas nama dia. Taruhlah rumah atas nama kakaknya, gitu ya, atau rumah atas nama sepupunya, walaupun dengan persetujuan sepupunya. Lalu dibandingkan dengan debitur yang menyerahkan jaminan rumah atas nama dia pribadi, dan rumah itu dia tunggu. Kira-kira debitur mana yang akan lebih memiliki moral obligation untuk melunasi kredit? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Atau dari tadi saya cuma ngomong sendiri dengan Kartini? Halo? Halo? Di sini ada Ari, ada Susi, ada Nur Jamila, ada Audi, ada Febrianita, ada Erika, ada Nurela, ada Maura, Epi, Fitria, Romadona, Nabila, Mitra, Rian, Ajeng, Aprianti, Keke, Siva, Sandi. Ada yang mau jawab? Mana yang bisa memberikan moral obligation lebih baik? Rumah atas nama sendiri yang digunakan oleh debitur atau rumah atas nama orang lain? Atas nama sendiri. Atas nama sendiri. Atas nama sendiri, Pak. Oke, ya itu makanya. Betul. Siapa yang jawab tadi itu? Keke ya? Iya, Pak. Oke. Betul. Jadi itu kan sesuatu yang logis gitu ya. Maksud saya itu logis kita membandingkan gitu ya. Jadi kita bisa bertanya kepada debitur. Misalnya debitur bilang ini saya ada jaminan ini bangunan gudang atas nama orang tua saya. Sementara dia sendiri punya rumah besar dan atas nama dia pribadi gitu. Kita akan tanya, Pak, kenapa nggak rumah aja yang diserahkan sebagai agunan? Gitu. Tujuan bank sebetulnya untuk bukan sebagai sumber pelunasan, bukan, tapi hanya sebagai untuk moral obligation gitu ya. Moral obligation bahwa si calon debitur itu akan lebih berusaha melunasi kreditnya kalau itu dari agunan dia sendiri. Karakternya pun bisa dinilai seperti itu gitu. Bahwa dia berarti dia yakin dengan usahanya, bisa kita tanyakan, kalau Bapak yakin dengan usaha Bapak sebetulnya kan nggak masalah. Agunan dari rumah sendiri. Bukannya kita mau memang bermaksud untuk menjual rumah dia, bukan, tapi untuk moral obligation. Dan semua hasil ini akan dibuat analisis dan dibuatlah rekomendasi oleh si account officer, gitu ya. Kalau memang di tahap awal sudah dinilai tidak layak, maka bisa disampaikan untuk ditolak, dikomunikasikan kepada atasannya dan disampaikan bahwa kreditnya tidak layak dan dijelaskan kepada si calon debitur kenapa tidak layak. Dengan demikian calon debitur bisa bertindak yang lain gitu ya untuk memenuhi kebutuhan usaha dia. Nah ini George Hempel, analisis kredit adalah proses untuk mengakses risiko dari memberikan pinjaman kepada sebuah bisnis atau perusahaan atau individual. Jadi menilai terhadap risiko kegagalan. Oke, jadi itu prosedurnya tadi mulai dari tahap awal dan dievaluasi baik secara finansial maupun non finansial. Nah ini prosedur pemberian kredit
Satu, tahap pendekatan, ya, memulai kunjungan ke calon nasabah, dimulai saat kunjungan calon nasabah ke bank untuk mengajukan pinjaman. Banknya biasanya akan memberikan formulir gitu yang harus diisi. Bank juga mulai menyelidiki gitu ya, sebetulnya calon debitur ini seperti apa, bagaimana usahanya, apakah dia punya pinjaman. Lalu nanti dia akan mengajukan permohonan resmi, ya, mencakup riwayat perusahaan, tujuan dan kegunaan pengambilan kredit, gitu ya. Dan ini biasanya sudah ada, boleh dengan surat atau boleh dengan form tertentu. Kalau perorangan biasanya dengan form, formulir tertentu. Berapa besarnya kredit yang diajukan dan berapa lama jangka waktunya, bagaimana dengan jaminannya. Nah, bank juga akan meneliti apakah itu masuk sebagai target market dari perbankan itu. Karena diteliti juga, karena bank juga punya mengetahui gitu ya, beberapa sektor yang dinilai mungkin selama periode itu dinilai kurang menarik. Ada yang bisa kasih contoh nggak, misalnya sektor apa yang kurang menarik waktu COVID tahun 2020? Ada yang bisa? Perhotelan, Pak. Ya. Pariwisata, Pak. Pariwisata dan perhotelan. Ya, siapa tuh yang jawab? Saya nggak kelihatan namanya. Mita. Oke. Betul. Jadi kalau perhotelan itu betul. Teman-teman bisa lihat Bali ya. Bali waktu tahun 2020 itu relatif hampir semua usaha pariwisata perhotelan di Bali itu menurun. Dan Bali sekarang sudah mulai recovery. Kenapa? Memang karena ada kendala mengenai tatap muka gitu ya waktu itu. Jadi perhotelan itu semua orang membatasi untuk melakukan keluar rumah gitu ya, mulai ada social distancing, dan bank juga akan berusaha mengatasi hal-hal seperti itu gitu. Jadi perhotelan mungkin waktu itu bank akan berhati-hati. Kalau saat ini kira-kira sektor apa? Saat ini. Pendapat aja. Ini saya nggak ini. Ini kita pendapat, bisa salah, bisa benar. Saya pun bisa salah, bisa benar. Dari teman-teman lihat di luar aja, di luar sana gitu ya. Kira-kira sektor apa yang kurang menarik saat ini? Ada pendapat? Pabrik masker, Pak. Pabrik masker berarti alat kesehatan. Iya. Ya, boleh, itu bisa. Jadi kalau biasanya produsen pabrik masker itu adalah produsen alat kesehatan atau produsen tekstil, gitu ya. Kayak di Jawa Barat tuh ada Ateja tuh, ada Ateja. Dan kita bisa bilang bahwa memang penjualan masker turun, tapi si Ateja sendiri tetap, saya nggak nyebut ini ya, tapi dia tetap survive dengan produk lainnya gitu ya. Jadi ini yang saya maksud sebetulnya dengan sektornya. Sektornya itu berarti di alat kesehatan gitu ya. Jadi kalau memang pabrik itu bukan industri sih sebetulnya gitu ya, bukan industrinya itu industri alat kesehatan. Nah itu relatif sekarang sih sebetulnya masih survive, ya, masih survive. Walaupun masker mungkin menurun, tapi alat kesehatan lain dia masih tetap bagus. Sebetulnya yang sekarang ini perekonomian mulai meningkat gitu ya, mulai meningkat walaupun belum full 100%. Belum full 100%. Banyak sektor tuh yang mengalami kendala. Untungnya di Indonesia itu kalau teman-teman cek, penghasilan terbesar Indonesia itu pajak itu berasal dari pajak ekspor CPO, ekspor apa namanya ya, hasil alam gitu ya, ekspor hasil alam. Nah, ekspor hasil alam itu masih
relatif survive, antara lain CPO, minyak goreng, gitu ya, itu yang masih survive. Pertambangan dengan adanya krisis energi saat ini gitu ya, itu Indonesia itu mungkin batu bara walaupun harganya kurang bagus gitu ya, tapi Indonesia masih bisa survive di batu bara. Kenapa? Karena memang kebutuhan dari luar negerinya sendiri cukup tinggi, karena dengan adanya kondisi global gitu ya, ada peperangan gitu kan, dan supply dari energi itu agak berkurang gitu. Supply dari energi baik batu bara maupun minyak gitu ya, itu agak berkurang. Jadi sektor itu mungkin masih cukup potensial saat ini gitu. Dan biasanya bank ada unit chief economist yang akan memberikan masukan mengenai sektor-sektor setiap tahunnya, mana yang menarik, mana yang kurang menarik. Waktu COVID itu ada calon debitur yang mengajukan untuk pembangunan hotel. Ada loh, itu kasus begitu ada. Calon debitur yang mengajukan pembangunan hotel. Itu bank akan berpikir mereka buat hotel untuk apa gitu ya, untuk apa. Sementara occupancy rate-nya hotel itu waktu COVID itu hanya 30%. Occupancy rate itu keterisian gitu ya. Keterisian hotel itu hanya 30% rata-rata. Mungkin kalau dia 80%, bank mungkin akan bisa memproses gitu ya kreditnya. Kalau cuma dalam kondisi COVID dengan kondisi 30% keterisian, buat apa melakukan investasi di perhotelan gitu ya. Jadi itu contoh juga. Nah, lalu ini tahap analisa kredit. Ada bank yang menunjuk si account officer-nya langsung yang mengerjakan analisa kredit. Ada juga bank yang memiliki unit analisa kredit khusus untuk melakukan menuangkan semua hasil wawancara, hasil dokumentasi itu ke dalam dokumen gitu ya. Nah, itu akan diajukan ke komite pemutus kredit gitu ya. Nah, nanti dari hasil analisa ini disampaikan oleh si account officer ke pimpinannya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya. Jadi belum diajukan ke komite pun kalau memang dinilai tidak layak itu bisa di drop gitu ya, atau diteruskan. Lalu adalah penetapan struktur dan tipe kredit. Ini biasanya berkaitan dengan kewenangan memutus, lalu berkaitan dengan jenis kreditnya gitu ya. Misalnya untuk kewenangan memutus, misalnya untuk sampai dengan 25 juta mungkin cukup sampai dengan di officer kredit mikro atau officer atau si account officer sendiri gitu ya. Nah, ini juga tapi kalau lebih besar dari itu nanti berjenjang sesuai dengan kewenangan sampai ke kantor wilayah, sampai ke kantor pusat. Ya, jadi pengajuannya itu juga berjenjang. Pengajuannya berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi kalau di perbankan itu memang setiap unit kerja itu akan juga dinilai berdasarkan resiko yang ditangani. Jadi kalau resikonya besar yang ditangani, mungkin nanti grading jabatannya itu mungkin lebih tinggi gitu ya. Akan lebih tinggi berdasarkan resiko yang ditangani. Nah, sesudah sesudah itu lengkap, semua dokumentasi lengkap dan diajukanlah itu ke komite kredit. Di komite kredit ini nanti ada bank yang menetapkan keputusan itu tidak boleh dilakukan oleh satu orang. Gitu. Jadi ada unit bisnis, ada unit manajemen risiko.
Ya, mereka harus sepakat. Tidak boleh hanya salah satu. Unit bisnis setuju, unit manajemen risiko nggak setuju, itu tidak bisa diputus. Mereka harus sepakat. Gitu aja. Unit manajemen risiko ini mungkin tidak bertemu dengan nasabah, dengan calon debitur. Tapi dia hanya bertemu dengan dokumen yang diajukan oleh unit bisnis. Nah, mereka berdiskusi berdasarkan temuan-temuan dari laporan yang disusun oleh si account officer tadi. Gitu. Dan baru mereka memutuskan kredit bersama-sama. Apakah akan disetujui, ditolak, ataupun disetujui dengan persyaratan tertentu gitu ya. Kalau sudah disetujui, maka nanti akan diikuti dengan pengikatan. Pengikatan perjanjian kredit, pengikatan jaminan gitu ya, dan proses pencairan kredit. Baru next step-nya adalah tahap pencatatan dan pelaporan. Jadi dicatat, didokumentasikan, setiap debitur itu biasanya memiliki dokumentasi sendiri, ordner atau file sendiri, map sendiri kalau itu hard copy gitu ya, atau bentuk file itu memiliki nama masing-masing gitu ya. Itu untuk dokumentasi. Dan juga ada asuransi ya, jangan lupa ya, ada asuransi jiwa kalau memang diperlukan, ada asuransi atas agunan, ada asuransi atas agunan dan ada asuransi jiwa, atau ada asuransi kredit, gitu ya. Dan asuransi jiwa itu biasanya untuk pinjaman perorangan, untuk jangka panjang, misalnya untuk KPR gitu ya, itu biasanya ada asuransi jiwa. Kenapa perlu asuransi jiwa? Karena itu sifatnya jangka panjang. Kreditnya jangka panjang, bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan itu beresiko buat si nasabah. Makanya ditutup dengan asuransi jiwa. Jadi kalau kreditnya, kalau misalnya si calon debiturnya ini meninggal, maka yang akan membayar pelunasan adalah asuransi. Gitu. Lalu ada juga asuransi agunan, begitu juga. Kalau agunannya nanti terbakar, misalnya inventorinya, persediaan barangnya, kebakaran gitu ya, ada bencana alam, itu nanti akan dibayarkan oleh asuransi. Dan ada juga asuransi kredit. Kalau asuransi kredit ini biasanya ada pihak lain yang menjamin untuk pembayaran kredit si calon debitur. Biasanya ini untuk proyek-proyek pemerintah gitu ya, program-program pemerintah. Perusahaannya itu adalah misalnya yang ada itu Askrindo, Asuransi Kredit Indonesia, atau Askrida gitu ya, asuransi kredit daerah. Ya, lalu sesudah kreditnya direalisir, maka akan ada laporan yang harus dipenuhi ke regulator. Ini biasanya by system. Apakah itu laporan pembukuan, laporan bulanan, lalu dan lain-lain. Jadi ada laporan-laporan yang harus disampaikan ke regulator. Ya, itu untuk tahap proses kredit. Sampai dengan sini, tahap proses kredit untuk sampai dengan pencairan sudah selesai. Next step-nya adalah tahap supervisi dan pembinaan debitur. Jadi, sesudah kredit dicairkan, maka harus dipastikan bahwa kredit itu digunakan sesuai dengan tujuannya. Ya, ini yang poin pertama, tahap supervisi. Jadi, si account officer pun akan melakukan kunjungan on the spot secara berkala. Gitu ya. Entah itu sebulan sekali, atau itu sekedar untuk mengecek usaha si calon debitur. Bahwa uangnya digunakan, bahwa kreditnya digunakan dengan benar gitu ya. Ya, ini untuk mencegah penyalahgunaan kredit gitu ya, sehingga si debitur juga akan bisa memenuhi seluruh kewajibannya. Nah, ini kunjungan on the spot gitu ya, minimal misalnya 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali gitu ya, untuk menilai kemampuan membayar dari si debitur. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Ini contoh kasus ya, contoh kasus. Contoh kasus analisa kredit yang diberikan kepada PT X, PT XXX.
Ya, analisa kualitatifnya misalnya karakternya. Karakternya itu reputasi debitur di hadapan mitranya sendiri. Berarti di hadapan rekanannya sendiri, baik supplier maupun buyer. Itu dinilai baik reputasinya. Di lingkungan tempat usahanya, ya misalnya lingkungan sekitar, bagaimana reputasinya, apakah dia bermasalah dengan limbah atau terkait dengan AMDAL, adakah keluhan dari tetangganya, itu bisa dinilai juga misalnya cukup baik. Reputasi debitur dalam memenuhi kewajiban. Apakah selama ini dia pernah menunggak pembayaran, itu akan menjadi catatan. Gitu ya. Dia akan menjadi reputasi, catatan terhadap reputasi dia. Bank tidak serta-merta akan memvonis bahwa seseorang itu bermasalah dengan reputasinya kalau memang ada alasan-alasan yang jelas. Gitu ya. Bank juga akan fleksibel begitu ya. Walaupun bank akan tetap meminta pembayaran kewajibannya. Lalu dicek juga mengenai karakter dari daftar hitam atau kredit macet. Ini ada di laporan sistem laporan informasi kredit ya, SLIK dari OJK. Jadi kalau dia pernah pernah memiliki kredit macet di bank lain, itu semua akan tercatat. Lalu apakah dia masuk dalam daftar hitam? Daftar hitam ini maksudnya apakah pernah dia menarik cek kosong, gitu ya. Jadi cek nggak ada isinya, dia mengeluarkan cek ke seseorang untuk dibayarkan gitu ya. Tapi waktu orang itu mengklaim pembayaran ke banknya, ternyata uangnya nggak ada. 3 kali berturut-turut, maka orang itu akan masuk dalam daftar hitam. Informasi dari bank lain di dalam hal ini tidak ada. Informasi kebiasaan buruk debitur, ya misalnya berjudi, mabuk-mabukan gitu ya, dan perbuatan tercela lainnya tidak ada juga. Lalu mengenai manajemen, key person di perusahaan dalam hal ini adalah debitur sendiri, ya berarti semua keputusan oleh si calon debitur sendiri. Apakah ada hubungan grup usaha? Kalau ada, ya kebetulan dalam case ini tidak ada. Pengalaman usaha, ini mengelola salon sejak tahun 2000 dan penyewaan alat pesta sejak tahun 2005. Ini pengalaman usahanya. Lalu pendelegasian wewenang, apakah ada gitu ya kewenangan kepada yang lain? Di sini ada. Apakah kaderisasi pegawai berjalan? Dan di dalam case ini masih berjalan. Kaderisasi ini penting terutama untuk perusahaan keluarga. Perlu diperhatikan gitu ya. Kadang-kadang si debitur itu makin lama makin tua dan generasi berikutnya itu belum disiapkan. Itu yang penting mengenai kaderisasi. Lalu pemenuhan bahan baku. Nah, ini juga hal yang penting. Ya, apakah dia punya supplier tetap? Ya, dalam case ini dia punya supplier tetap. Sebetulnya ada pertanyaan lagi, sebetulnya apakah ada berapa suppliernya? Apakah hanya satu? Nah, ini cuma disebutkan kontinuitas pengadaan bahan baku, apakah terjamin? Ya, ini di sini terjamin. Lalu pembayaran bahan bakunya bagaimana? Pembayaran bahan bakunya ini ada yang tunai ataupun dengan tempo. Tempo itu berarti dengan kredit gitu ya. Dengan tempo itu berarti kan si suppliernya itu kan memberikan kredit gitu ya. Karena dia memberikan tempo. Apakah syarat pembelian bahan baku lainnya ada? Tidak ada. Gitu ya. Pernah ada kasus misalnya untuk perusahaan air minum. Air minum itu kan galon atau plastik gelasnya itu setahu saya itu didominasi produsennya oleh didominasi oleh satu perusahaan gitu. Dan kalau perusahaan ini perusahaan plastik gitu, dan kalau perusahaan ini berhenti beroperasi sebetulnya berisiko buat perusahaan air minum. Lalu produksi yang dihasilkan adalah jasa salon, rias, dan penyewaan alat pesta. Ya. Nah,
Kalau jasa salon, rias, dan penyewaan alat pesta, menurut teman-teman ini kreditnya apakah dia kredit modal kerja atau kredit investasi yang tepat? Modal kerja sih Pak menurut Mita. Mita ya. Kenapa modal kerja? Nggak apa-apa, ini pendapat aja. Kenapa modal kerja? Karena kan kalau investasi kan maksudnya apa ya? Ya pokoknya selintas aja menurut Mita sih yang modal kerja sih Pak. Biasanya mah Iya. kalau misalkan kayak yang seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau salon gitu ya, salon itu sebetulnya pembayarannya pakai tempo atau enggak? Relatif langsung kan? Iya, Ah, relatif kebanyakan langsung Pak langsung bayarnya. kan? Yes, gitu. Nah, langsung ya. Misalnya, kalaupun terlambat misalnya ada acara ya taruhlah itu cuma 1 minggu gitu. Jadi relatif modalnya itu untuk apa yang dia keluarkan, modalnya itu mungkin ya make up ya, persediaan make up. Tapi kan untuk setiap event make up itu penggunanya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi relatif modalnya kecil. Mungkin kalau jasa gitu ya, teman-teman mesti ingat. Kalau jasa biasanya biaya yang terbesar itu adalah biaya tenaga kerja. Biasanya paling besar itu adalah di biaya tenaga kerja. Jadi kalau dia memang usahanya sudah besar, jasa salon, rias, dan itu biasanya akan kebutuhan modal kerjanya itu di biaya tenaga kerja. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya relatif mungkin kebutuhan modal kerjanya relatif kecil gitu. Relatif kecil. Kenapa? Karena memang pembayaran yang dia terima langsung. Penggunaan persediaan gitu ya, kan kita lihat persediaan yang digunakan misalnya alat make up dan lain-lain itu mungkin relatif sedikit nilainya gitu ya, dan tidak memerlukan modal kerja yang besar. Lalu kalau alat pesta juga, alat itu kalau dia sudah punya sendiri, dibayarnya langsung. Jadi sebetulnya modal kerjanya relatif kecil. Yang paling mungkin kalau usaha salon, jasa gitu ya, adalah investasi. Investasi untuk apa? Dia membeli alat-alat pesta, membeli alat-alat rias, membeli alat-alat pakaian-pakaian gitu ya, pakaian-pakaian pernikahan. Ya, itu mungkin yang jadi mungkin investasi karena itu kan membelinya dalam nilai yang besar dan pengembaliannya untuk jangka panjang. Jadi kalau modal kerja menurut saya belum terlalu besar diperlukan di jasa salon. Jadi kalau jasa itu biasanya begitu. Jasa itu biasanya modal kerjanya nggak terlalu besar. Kalaupun ada modal kerja biasanya adalah di biaya tenaga kerja gitu ya. Kalau produksi yang dihasilkan ini adalah jasa gitu. Kemungkinan yang dia besar dibutuhkan adalah investasi. Investasi untuk apa? Untuk membeli alat pesta, membeli pakaian pesta yang itu nilainya cukup besar. Ya, itu kira-kira ininya. Lalu ada tidaknya substitusi lain? Ada. Ya, ini untuk produksi. Untuk produksinya ada, sebetulnya ada. Jadi kalau ini relatif mudah gitu ya untuk digantikan. Apakah produksi sudah didukung dengan mesin peralatan yang memadai? Ya. Ya, dia punya keahlian, dia punya peralatan sendiri. Apakah dia punya keunggulan produk dibandingkan dengan pesaing? Dalam hal ini disebut sama. Gitu ya. Jadi relatif tidak ada keunggulan apa-apa. Pasar dan cara pemasaran, posisi perusahaan dalam bisnis sejenis di daerah tersebut disebut di sini adalah follower. Ya, follower. Dia bukan market leader. Mungkin ada pemain besarnya di situ, gitu ya. Ada pemain besarnya. Dan teman-teman mesti ingat tuh, begitu ketatnya persaingan, kadang-kadang si market leader ini akan membatasi gerakan si pesaing, gitu ya. Terutama untuk industri-industri yang sudah mapan. Contoh, tadi air minum. Air minum itu pasarnya sangat didominasi oleh misalnya oleh Aqua gitu ya.
sangat didominasi oleh Aqua. Market leader-nya itu Aqua. Kalau ada pemain baru gitu ya, pemain baru dengan investasi besar-besaran dengan maksud untuk mengalahkan Aqua, Aquanya nggak akan tinggal diam. Lalu segmentasi pasar ini adalah lokal atau regional, ini dalam hal ini umum. Cara pemasarannya pasif, dinilai pasif, cara pembayarannya tunai. Pembayaran tunai dan ada kreditnya juga ya. Kredit mungkin menurut saya kalau penyewaan jasa salon dan lain-lain ini nggak mungkin temponya panjang. Persaingannya bagaimana dinilai di sini ketat, apakah ada cara promosi tertentu? Tidak ada. Apakah ada faktor ekonomi makro yang bisa mempengaruhi sosial ekonomi yang bisa menghambat? Tidak ada. Apakah ada peraturan pemerintah yang bisa membatasi? Tidak ada. Ya, apakah ada proteksi terhadap bisnis debitur? Tidak ada. Jadi persaingannya ketat. Nah, ini contoh dari neraca si calon debitur ya. Neraca calon debitur ini teman-teman bisa lihat sampai dengan Maret 2010, dari Desember 2008, Desember 2009, dan trennya ini tren pertumbuhan gitu ya. Jadi 2008-2009 misalnya uang kasnya tumbuh 103%, piutangnya tumbuh 106%, persediaan barangnya tumbuh 108,21. Sebetulnya kalau tumbuhnya itu hanya 8,21%. Gitu ya, tanah dan bangunan nilainya tetap sama, aktiva lainnya tetap sama. Lalu di bawahnya ini adalah sisi hutang dan modal gitu ya. Hutang jangka panjangnya itu tumbuh 122%, hutang dagangnya sorry. Ya, tumbuh 122%. Hutang lainnya tumbuh 122%. Lalu bisa dilihat ini modal sendiri, modalnya ini bertambah gitu ya. Bertambah sekitar 17%, di 117,97. Berarti tumbuh sekitar 17%. Ini dapat diperoleh dari mana? Sebetulnya bisa diperoleh dari laba berjalan gitu ya. Nah, ini laba bersihnya gitu. Ini penjualan dia tahun 2008 259 juta dan tahun 2009 294 juta. Ya, jadi tumbuh sekitar 32%. Harga pokoknya itu meningkat juga, meningkat sekitar 40%. Ini 140,63%. Oh sorry, tumbuh sekitar 13%. Sementara kalau dari bulan Januari sampai Maret 2010, itu penjualannya ada 84 juta. Ya, ini selama 3 bulan. Berarti kalau setahun kan kita kalikan 4, ini mungkin sekitar 320 juta. Ini bagus juga, jadi tumbuh ya. Nah, ini laba bersihnya di bawah. Laba bersihnya dari 27 juta tumbuh menjadi 30,5 juta gitu ya, 2008 ke 2009. Lalu selama 3 bulan pertama 2010 itu menjadi 8,8 juta. Ini kalau kita kalikan 4 gitu ya, karena ini baru 3 bulan, mungkin sekitar 33 juta atau 35 juta labanya. Ini tumbuh juga bagus gitu ya, tumbuh sekitar 28%. Ini analisa sumber penggunaan dana dari 2008 ke 2009 gitu ya. 2008 dia mempunyai sumber itu dari laba rugi, dari penyusutan. Penyusutan itu dimasukkan dalam sumber dana karena itu adalah investasi yang disusutkan gitu ya. Lalu juga ada sumber dari hutang dagang, atau hutang bank di sini ya. Jadi sumber dananya ada 34 juta. Dia gunakan untuk apa? Ini bisa kelihatan sebetulnya digunakan antara lain untuk meningkatkan uang kas atau dalam hal ini piutang ya. Piutang meningkat sebesar 20 juta. Lalu digunakan untuk peningkatan stok barang sebesar 672.000. Ya, dan ini untuk meningkatkan mengurangi hutang dagang sebesar 1,1 juta. Jadi itu adalah analisa dari mana dia memperoleh sumber dana dan bagaimana digunakan. Dan di sini yang dilihat ada prive. Prive ini berarti ada penggunaan dana untuk pemilik. Ya, sekitar 12 juta. Ini yang tahun 2008. 2009 juga begitu. Kita bisa lihat
bahwa sumbernya dari laba rugi 8,8 juta, penyusutan 675.000, digunakan untuk meningkatkan uang kas, meningkatkan piutang, meningkatkan stok barang, dan ada juga sumber dari hutang dagang, dan digunakan juga untuk penarikan dari pemilik sekitar 5 juta. Nah, ini rasio-rasio keuangannya. Misalnya adalah di sini modal kerjanya, modal net working capital ini adalah modal kerja bersih. Aktiva lancar dikurang hutang lancar kalau dari neraca gitu ya. Dan ini modal kerjanya sebetulnya mengalami peningkatan. Itu dari 47 juta menjadi 51 juta. Ini catatannya, ini bagus karena modal kerjanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Current rasionya ini adalah kemampuan membayar gitu ya. Ini adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dari 1,1 miliar dan posisi 2010 itu 1 miliar, 2008 itu 830 juta. Juga ini menunjukkan bahwa sebetulnya 2008-2009 meningkat, 2010 agak turun sedikit gitu ya. Dan ini masih dinilai masih cukup baik dan bisa mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Debt to equity ratio, rasio hutang terhadap modal ini relatif kecil. Jadi rasio hutang terhadap modalnya hanya 3,46%. Jadi kalau hutang dibagi modal hanya 3% hutangnya. Ya, dan terakhir 4%, ini juga masih kecil gitu ya. Biasanya rasio hutang itu bisa sampai 30-40% gitu ya. Nah, ini masih cukup baik. Ini rasio persentase laba dibagi penjualan gitu ya. Ini 10,75%. Ini makin besar juga makin baik. 2009 10,41 dan 2010 10,53%, relatif stabil gitu ya. Jadi tingkat keuntungannya cukup baik. Nah, ini yang sebetulnya perputaran usaha. Ya, perputaran usaha ini berapa hari modal kerja itu berputar. Jadi WCTO ini adalah working capital turnover. Perputarannya itu perlu 44 hari di tahun 2008, 42 hari 2009 dan 39 hari di tahun 2010. DOP ini adalah days untuk hari perputaran hutang dia. Jadi dia pembayaran hutangnya itu berputar antara 5 hari, 12 hari, dan 1 hari. Relatif masih rendah. Sebetulnya perputaran uang ini, kalau dia perusahaan jasa, umumnya memang rendah ya. Ini sebetulnya relatif rendah nih. Jadi modal dia tertanam itu mungkin sekitar 44 sampai 39 hari. 39 sampai 44 hari gitu ya. Ya memang karena modalnya yang berputar itu relatif hanya segitu, hanya 44 hari. Jadi mulai dari dia membeli bahan baku, digunakan, disewakan gitu ya. Dan itu modalnya tertanam sekitar 44 hari. Angkanya relatif stabil dan dinilai baik. Ini proyeksi dia untuk 2011 sampai dengan 2017. Ya, selama 7 tahun. Ya, kita lihat ini penjualannya itu diperkirakan meningkat terus gitu ya. Dari 210 juta, 231 juta, 234 juta, 279 juta, kita lihat angkanya selalu meningkat. Sementara di 2016 ini hanya 3 bulan gitu ya, 3 bulan pertama ini 138 juta, kalau kita kalikan 4 itu mungkin sekitar 520 juta dalam setahun, meningkat juga. Lalu 2017 ini sampai dari tanggal 1 sampai 30 September itu sekitar 6 bulan itu sekitar 370 juta. Relatif meningkat terus dan menunjukkan baik. Nah, ini kita perlu evaluasi apakah proyeksi dia ini layak gitu ya. Apakah proyeksi dia ini betul gitu. Perkiraannya itu memang tepat, berarti dia ada ekspektasi untuk meningkatkan penjualan. Nah, itu mesti dicek penjualannya itu dari mana kira-kira akan meningkat. Ini lalu terkait dengan biaya administrasi, laba kotor, apakah biaya administrasinya juga meningkat. Ini laba operasionalnya. Kalau kita lihat laba operasionalnya juga secara berkala ini semakin proyeksinya akan semakin
meningkat. Nah, ini proyeksi kalau dia punya pinjaman, bagaimana dia akan beban bunganya kalau dia mencicil gitu ya. Dan ini biaya penyusutan. Penyusutan atas apa? Penyusutan atas barang-barang aktiva tetap yang dia miliki. Ya, ini laba bersihnya. Nah, ini proyeksi laba bersihnya selalu meningkat lebih baik. Kalau teman-teman lihat yang turun ini sebetulnya lebih rendah gitu ya. Biasanya periodenya lebih pendek. Ya, jadi bisa dikalikan 4 gitu misalnya yang ini dari 1 Oktober ke 31 Maret. Ini hanya 34 juta tapi untuk 6 bulan. Ya. Ini fasilitas yang dia miliki juga disebutkan di sini. Kalau memang diberikan, nah ini dia permohonannya adalah kredit investasi. Ya, mungkin untuk pembelian barang-barang lagi sekitar 50 juta. Ini diproyeksikan cicilannya sampai dia lunas. Ya, perkiraan lunas itu berarti di 2017. Ya, dengan ini angsuran, skedul angsurannya gitu ya. Diproyeksikan apakah dia bisa mengembalikan kredit. Lalu ini adalah aspek agunan yang diserahkan, dievaluasi tanah dan bangunan. Ini hasil-hasil penilaiannya, apakah ini berdasarkan nilai pasar, berdasarkan penilaian pihak ketiga, atau berdasarkan penilaian bank. Ya, terdiri dari tanah dan bangunan, dan peralatan dan alat pesta yang dibeli dengan kredit bank. Ya, ini nilainya. Ada beberapa penilaian gitu ya, ini bank bisa memutuskan berapa yang harus diikat. Yang jelas kreditnya permintaannya hanya 50 juta, agunan yang diserahkan sudah sampai paling rendah nilainya itu 110 juta. Ya, 110 juta. Itu sudah mencapai 220% dari limit kredit yang diajukan. Ya, dan ini akan diikat dengan hak tanggungan. Ya, kalau ingat kalau bentuknya itu adalah tanah atau bangunan itu diikat dengan hak tanggungan, lalu kalau dia bentuknya persediaan atau peralatan itu dengan fidusia. Ya, ini peralatannya diikat dengan fidusia sebesar 79 juta, senilai harga belinya, tanahnya diikat sebesar 100 juta. Ya, karena ini keputusan bank aja sebetulnya. Kenapa 100 juta? Putusan bank aja. Sebetulnya limit kreditnya hanya 50 juta. Bisa diikat dengan 50 juta. Oke, ini covernya sebetulnya sudah mencapai 220%, yaitu 110 juta paling rendah, sementara kredit yang diminta hanya 50 juta. Ya, ini sudah cukup bagus. Lalu ini penilaian 5C ya, karakter debitur dinilai kredibilitasnya cukup baik, dapat dipercaya oleh pemasok dan pelanggan. Ya, supplier dan bayarnya udah bilang, oh ini karakternya bagus orangnya. Itu bisa dikonfirmasi. Tidak terdaftar dalam daftar hitam dan kredit macet, dan bahwa debitur juga perilakunya gitu dinilai cukup baik, tidak pernah berjudi, mabuk-mabukan, dan perbuatan tercela lainnya. Lalu analisa kemampuan, capacity, dari pengalaman usahanya, dinilai debitur itu mampu untuk mengelola usahanya, karena usahanya sendiri sudah berjalan selama 5 tahun. Lalu analisa modal, ini adalah debt to equity ratio. Tadi saya sebutkan juga bahwa rasio hutang terhadap modalnya itu cukup rendah. Hanya 4,49%, ini berarti bagus sekali gitu ya. Berarti selama ini dia banyak menggunakan modal sendiri, gitu, dan resikonya relatif rendah. Lalu kondisi ekonomi masih berjalan lancar gitu ya, penyewaan alat pesta dan usaha salon ini dinilai baik dan berjalan lancar. Mungkin waktu masa COVID usaha ini agak sedikit menurun gitu, akan disebutkan juga. Tapi dalam hal ini tahun 2010 itu dinilai cukup bagus. Lalu analisa agunan, jadi karakter, capacity, capital ini mestinya kolateral dulu baru condition of economy. Kolateralnya juga sudah mengcover jumlah kredit yang diminta. Jadi kesimpulannya bahwa usaha debitur ini berjalan baik dan berkembang, punya prospek yang baik di masa akan datang. Risk ratingnya ini L2, ini
banknya sendiri ya. Ini risk rating ini L2 ini nggak ada penjelasan karena memang ini case gitu ya, case. Dan itu penilaian banknya sendiri. Nah, ini rencana investasi yang akan dilakukan oleh si calon debitur. Ya, total jumlah yang dibutuhkan itu adalah sebesar 50. Oke. Total yang diperlukan ini sebetulnya adalah sekitar 79 juta. 547.500. Di mana dana sendiri, si debitur menyediakan dana 29.547.000 dan kredit investasi 50 juta. Jadi 37% akan dipenuhi dari dana sendiri, 62% akan dipenuhi dari kredit. Kebutuhannya total adalah sebesar 79 juta investasi. Ya, ini antara lain untuk pembelian peralatan pesta gitu ya dan lain-lain. Total investasi 79 juta, kredit 50 juta, dana sendiri 29 juta. Lalu apakah investasi 50 juta ini layak? Yaitu berdasarkan evaluasi berdasarkan rasio keuangan tadi. Nah, ini dilakukanlah penilaian visibility gitu ya. Nah, ini dicontohkan misalnya laba dia selama 3 bulan tahun 2010 itu sekitar 4,5 juta. Gitu ya. Jadi kalau kita setahunkan itu berarti 4 kali 3 bulan atau sekitar 18 juta. Ini sebelum ada pembelian investasi baru. Sesudah ada investasi baru, perkiraannya akan menjadi seperti ini. Di semester 1, tahun pertama akan diperoleh 25 juta, di semester 2 akan diperoleh 51 juta. Tahun kedua akan seperti ini. Ya, proceed pengembangan usahanya. Ya, semester 1 29 juta dan semester 2 itu sekitar 30 juta. Tahun ketiga begitu juga. Jadi umur proyeknya sendiri 5 tahun. 5 tahun. Jangka waktu proyeknya 5 tahun, nilai proyeknya 79 juta tadi ya untuk pembelian barang. Dan kalau kita susutkan barang ini selama 5 tahun, berarti 1/5 dari 79 juta sebesar 15 juta. Ya, lalu per tahun penyusutannya 15 juta. Kalau 3 tahun, karena proyeknya ini tadi dia rencana pembayarnya mungkin hanya 3 tahun, penyusutan 3 tahun adalah sebesar 47 juta. Sehingga nanti sesudah tahun ketiga nilai buku proyeknya adalah sebesar 31 juta. Yaitu dari 47 juta dikurang 15.910. Nilai buku dari peralatan yang dia beli sesudah 3 tahun. Nah, ini skedul angsurannya yang sudah disusun bank. Ya, 3 tahun. Ya, 3 tahun dengan angsuran 6 bulanan. Angsuran bulan ke-6, bulan ke-12, bulan ke-18, bulan ke-24, bulan ketiga ini bukan tahun ya, sorry. Ini bukan tahun tapi bulan. Bulan ke-24, bulan ke-30, kalau 3 tahun kan berarti ada, kalau dia bayar per 6 bulan gitu ya. Total itu ada di 36 bulan. Akhir tahun ke-36, akhir bulan ke-36 itu 10 juta, sehingga total angsurannya menjadi 50 juta. Nah, ini adalah analisa kredit investasi, biasanya digunakan net present value. Saya singkat menjelaskan gitu ya. Singkat menjelaskan, ini adalah investasi yang dia lakukan di tahun ke-0. Jadi start tahun itu, dia mengeluarkan biaya sebesar 79 juta. Oke. 79 juta di tahun ke-0 ini kita catat sebagai pengeluaran di tahun pertama, 79 juta. Lalu di tahun pertama, dia tadi akan memperoleh proceed bersih 33 juta. Tahun kedua, dia akan memperoleh hasil bersih 41 juta. Tahun ketiga, dia akan memperoleh hasil bersih 83 juta. Ini teman-teman bisa lihat yang di proceed di sini. Tahun kedua dan tahun ketiga. Tahun ketiga, dia akan memperoleh 83 juta, 922. Nah, nilai ini kan akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga.
Sementara dia mengeluarkan biaya itu adalah di tahun ke-0 gitu ya. Kalau awal tahun kita bilang tahun ke-0, akhir tahun kita sebut di sini di akhir tahun akan memperoleh 33 juta. Itu adalah tahun pertama. Berarti sudah setahun proyeknya berjalan. Nah, 33 juta ini kita perhitungkan berapa nilainya kalau kita kembalikan ke tahun 0. Ya, dengan perhitungan dengan suku bunga 24% misalnya. Lalu di sini dengan suku bunga 37%. Ya, ini dicontohkan gitu ya, 24 dan 37%. Ternyata kalau 33 juta ini 1 tahun ke depan kita terima, nilainya saat ini adalah 26,9 juta. Tahun kedua, tahun berikutnya lagi kita terima 41 juta, nilainya saat ini adalah 27 juta kalau dengan bunga 24%. Tahun ketiga 83 juta, nilainya saat ini adalah 44 juta. Ya, jadi total ini sebetulnya adalah nilai yang akan dia peroleh selama 3 tahun proyek ini adalah 98 juta yang ini ya. 26 juta ditambah 27 juta ditambah 44 juta, ini adalah 98 juta. Nilainya di tahun ke-0, walaupun nanti kita terimanya, tapi kita perkirakan nilainya saat ini adalah sebesar ini, 98 juta. Sementara dia sudah mengeluarkan biaya sebesar 79 juta di tahun ke-0. Berarti kalau kita kembalikan ke tahun 0, ke tahun 0, dia masih menerima untung bersih sebesar 18 juta. Dia masih menerima untung bersih 18 juta. Berarti sebetulnya proyeknya layak karena dia masih memperoleh hasil positif. Tapi kalau kita gunakan bunga 37%, ya 37%, kita perhitungkan ke nilai saat ini, maka profitnya akan menjadi negatif. Ya, jadi maksimum sebetulnya dengan bunga 24%, dia masih untung, bisa kita bilang begitu. Tapi kalau bunga sudah mencapai 37%, maka proyeknya menjadi tidak layak karena dia akan mengalami kerugian. Jadi dengan 24%, net present value-nya adalah positif. Dia akan masih mengalami keuntungan. Ya, sementara suku bunga yang dibebankan nanti mungkin di bawah 24%. Jadi kita ini dengan NPV ini sebetulnya mencari nilai ekstrim berapa dia kemungkinan akan mengalami kerugian pada saat suku bunga berapa. Ya, jadi sepanjang itu bunganya masih di bawah bunga pasar gitu ya, ini masih menguntungkan gitu. Menguntungkan buat si debitur dan proyeknya masih dinilai layak. Ini dengan metode net present value. Net present value ini biasanya kita gunakan untuk kredit investasi yang nilainya itu untuk jangka panjang. Ada pertanyaan nggak di sini? Mengenai perhitungan net present value. Saya cuma bisa menjelaskan secara kualitatif ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Cukup? Jelas Cukup, atau Pak. bingung? Cukup. Oke. Jadi net present value ini sebetulnya adalah memperhitungkan investasi dia diadu dengan pendapatan dia. Gitu ya. Dengan keuntungan dia nanti. Nah, ini keuntungan dia nanti nih, 3 tahun ke depan perkiraannya ini, 33 juta, 41 juta, 83 juta. Sementara dia sudah mengeluarkan uang di awal tahun sebesar 79 juta. Nah, 33 juta, 41 juta, dan 83 juta ini kita tarik nilainya ke saat ini, ke saat dia mengeluarkan uang ya di tahun ke-0. Nilainya itu adalah sebesar 98 juta. Jadi, dengan proyek ini, dia akan memperoleh uang 98 juta saat ini, dan dia mengeluarkan uang sebesar 79 juta saat ini. Dan berarti dia masih memiliki keuntungan positif sebesar 18 juta. Jadi dinilai proyeknya masih layak, karena masih positif. Tapi kalau kita gunakan bunga 37%, kemungkinan proyeknya tidak akan layak. Karena profitnya akan menjadi negatif. Nah, ini dengan benefit cost ratio.
Biasanya ini akan dinilai layak kalau lebih besar dari 1, gitu ya. Proceed yang dia peroleh ditambah juga investasi yang dia keluarkan, itu kita tambahkan dan dibagi dengan nilai investasi yang dia keluarkan sebesar 79 juta. Masih 1,23, berarti nilainya itu lebih besar dari cost yang dia keluarkan. Proceed yang diterima akan lebih besar dari cost yang dia keluarkan karena nilainya lebih dari 1. Nah, IRR ini adalah perhitungan tingkat pengembalian dari proyek dia ini. Ya, ini rumusnya tadi kita menggunakan tadi angka 24% dan 37%, ekstrimnya dia mengalami kerugian di bunga 37%. Di 24% kita menggunakan bunga ini masih menguntungkan buat dia. Ini simulasi aja. Simulasi ini kita tambahkan rumusannya 24% ditambah 37% dikurang 24% dikali dengan proceed-nya. Proceed bersihnya 18 juta dibagi 18 juta dikurang 345 proceed pada saat bunga 37%. Ini akan diperoleh 36,74%. Berarti proyek dia ini memberikan return atau IRR itu adalah kepanjangan dari internal rate of return. Jadi proyek ini akan memberikan pengembalian sebesar 36,74%. Ya. Berarti dengan bunga 36,74%, itu return yang diperoleh si debitur. Kalau lebih besar dari 36,74%, dia akan mengalami kerugian. Jadi kalau dia dibebankan bunga kredit misalnya hanya 10%, lebih besar, lebih rendah dari IRR-nya, berarti itu proyeknya masih layak. Gitu ya. Jadi dia memiliki tingkat pengembalian 36%, jauh di atas suku bunga pasar gitu ya misalnya. Ini berarti proyeknya menguntungkan. Dan maka hasil akhirnya kesimpulannya begini. Net present value-nya positif, benefit cost ratio-nya lebih besar dari 1, IRR-nya 36%, lebih besar dari suku bunga kredit, sehingga proyek ini dinilai layak dibiayai dengan kredit investasi. Ya. Lalu di bawahnya ini disebutkanlah asumsi-asumsi yang digunakan. Asumsinya misalnya penjualannya meningkat di tahun 25%, di tahun pertama dan periode selanjutnya masing-masing meningkat 10%. Harga pokok penjualannya dinilai naiknya proporsional dengan kenaikan penjualan. Suku bunganya ditetapkan sebesar 24% setahun. Ya, ingat bahwa pengembalian dia itu 36%. Jadi kalau bunganya 24%, dia masih menguntungkan buat dia. Ini asumsi pajak, ya, diperkirakan pajak itu 10% dari laba, sampai dengan 10 juta, dan lain-lain. Ini sesuai ketentuan pajak. Net present value kalau lebih besar dari 0, itu berarti positif dan bisa diterima. Ya, jadi proyek ini akan menghasilkan present value proceed sebesar 18,4 juta, senilainya saat ini lebih tinggi daripada investasi yang dia keluarkan, gitu, sehingga menguntungkan. Benefit cost ratio-nya lebih besar dari 1, ya berarti ini menguntungkan. IRR-nya 36%, bahwa suku bunga, bahwa proyek ini memberikan keuntungan sebesar 36,74% setahun, ya berada di atas rata-rata suku bunga yang berlaku, sehingga masih layak buat debitur. Sehingga proyek ini dinilai layak untuk dibiayai. Nah, itu contoh bagaimana mengevaluasi kredit investasi ya. Jadi semua aspek dinilai lalu diproyeksikan apakah proyeksinya itu sesuai dan apakah proyek itu menguntungkan buat si calon debitur. Oke, saya kira itu contohnya.
contoh realnya sudah pernah saya sampaikan ya di 2 minggu yang lalu. Ini contoh real yang ada di perbankan gitu ya, bagaimana mengevaluasi kredit. Sorry, mana dia? Ini contoh realnya begini ya. Dievaluasi seluruh faktor-faktornya, bagaimana kondisi dia saat ini, dan apa permohonannya. Ada rating, ada guideline. Rating itu dari internal banknya sendiri. Guideline ini juga dari portofolio dinilai apakah kredit di sektor di sini adalah industri farmasi itu masih menarik gitu ya. Menarik. Lalu dilihat juga pemenuhan past performance debiturnya seperti apa gitu. Dan berapa permohonan yang diajukan. Lalu kewenangan memutus juga disebutkan. Tadi kan saya sebutkan juga bahwa kewenangan itu bisa berjenjang, gitu ya, berjenjang, dan ini pas performance dia, posisi dana dan kredit dia yang ada di bank itu. Ini tingkat keuntungan bagi debitur bagi bank gitu selama ini. Ini hasil-hasil kunjungan disampaikan juga di nota analisa kreditnya gitu ya. Ini kondisi usahanya seperti ini. Lalu fasilitas kredit debitur, apakah dia ada grup usahanya, masing-masing key personnya apakah punya fasilitas, dan bagaimana kolektibilitasnya. Ini yang kita lihat ini selalu kolektibilitasnya 1. 1 itu berarti lancar. Ya, dan daftar hitam disebutkan juga bagaimana pas performance dia, misalnya selama ini bisa memenuhi ketentuan dari bank. Dan agunan, aspek agunan. Nah, ini reviewnya mengenai potensi pertumbuhan usahanya, bagaimana kondisi pasar, bagaimana kualitas manajemen, apakah ada grup usaha, dan apakah ada aspek dampak lingkungan gitu ya. Di sini disebutkan tidak ada aspek mengenai dampak lingkungan. Ini pas performance dia, bagaimana perolehan labanya, pertumbuhannya selama ini, struktur modalnya, kebutuhan modal kerjanya, ini sudah masuk ke aspek-aspek keuangan. Kemampuan membayar debitur, disebutkan juga bahwa selama ini dia membayar kewajibannya secara tepat waktu. Nah, ini aspek-aspek yang dinilai. Mulai dari aspek legalitas, akte pendirian, akte perubahan perusahaan, perizinan, gitu ya, NPWP, SIUP, nomor induk berusaha, TDP. Ini untuk memastikan bahwa usaha debitur itu legal karena sudah memiliki izin dan tidak berpotensi bermasalah di kemudian hari, gitu ya. Ini legalitas pengurus, ya, ini ada KTP-nya debitur, calon orang pihak-pihak yang berwenang, susunan pengurusnya, ini ada hitam putihnya jelas, porsi kepemilikan masing-masing, berapa persen saham, sehingga kalaupun terjadi dispute, permasalahan, ini akan bisa diselesaikan sesuai dengan porsi saham masing-masing. Aspek karakter, kualitas organisasi, bagaimana hubungan debitur dengan bank, aspek teknis produksi, bagaimana lokasi usahanya, sarana prasarana, dan sumber daya manusia, kontinuitas barang, dari mana dia memiliki supplier, gitu ya, untuk apakah suppliernya itu tidak terbatas, hanya kepada satu supplier. Nah, ini dicek juga bagaimana posisi pembayaran dia selama ini kepada suppliernya, gini ada beberapa suppliernya gitu ya, tidak dan dikonfirmasi ke suppliernya. Bagaimana pembayarannya selama ini, apakah ada isu negatif mengenai si debiturnya gitu ya. Ini disebutkan semua.
Nah, ini bagaimana pola usahanya, dia menjual produknya, ini kebanyakan ke pihak rumah sakit atau pihak pemerintah. Dan dia juga ada penjualan langsung ke marketplace gitu ya. Seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Ini aspek pemasarannya, produk barang dan jasa yang dipasarkan. Target pasarnya siapa saja, ini disebutkan bahwa target pasar dia adalah rumah sakit pemerintah atau daerah dan dinas kesehatan. Dan lalu tingkat persaingan. Nah, ini kuantitatif, penilaian kuantitatif. Jadi diperhitungkan proyeksi keuangan dia. Ya, seperti contoh sederhana tadi, dibuat juga proyeksi neraca dia. Gitu ya, dan dievaluasi tingkat kesehatannya, rasio-rasio keuangannya, maka akan ditentukan perhitungan kebutuhan kreditnya. Dalam hal ini kebutuhan kreditnya sebesar maksimum itu bisa sampai dengan 38 miliar. Tapi debiturnya hanya meminta sebesar 10 miliar. Gitu ya. Jadi dinilai layak dan bisa dibiayai. Nah, ini udah sampai tahap keputusan. Ini yang diajukan ini aspek agunan, diajukan ke komite kredit gitu ya. Komite kredit nanti akan diputuskan apakah kredit ini layak dan bisa diberikan. Ya, nanti kita lihat di bawah ini ada pemutus gitu ya, pemutus. Ini syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, dan di bawah ini nanti ada pemutus. Nah, ini siapakah si pembuat nota analisanya, nanti ada bisnis unitnya, ada risk unitnya, ada ini untuk sebagai reviewer, ini sesuai dengan kewenangan pengusul, dan nanti diputuskan di komite kredit. Nanti sesudah diputus, ya entah itu disetujui atau ditolak atau disetujui dengan catatan, maka disampaikan kepada debitur dan dilanjutkan dengan perikatan perjanjian kredit, perikatan agunan, lalu pencairan, pencatatan, dan selesai sebetulnya proses analisa kredit. Next step-nya adalah monitoring dan pembinaan terhadap debitur. Saya kira itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana step-step dari proses analisa kredit? Pak mau bertanya. Iya, silakan, Erika. Kan Suaranya kalau kecil. maaf Pak. Jadi kan Ya. kalau bank itu kan biasanya kalau misalnya ada yang ngajuin kredit itu kan ngecek juga dari BI checkingnya nih. Ya. Nah, kenapa bisa hasil BI checking itu kan pasti sama ya. Kenapa bisa misalnya Bank BRI dia nggak nerima pengajuan proses kreditnya. Tapi ketika dicoba ke bank misalnya BJB itu bisa di ACC gitu. Padahal mereka ngelihat dari hasil BI checking yang sama dan hasil data perolehan yang sama. Oke. Jadi misalnya gini ya, misalnya taruhlah di waktu BI checking di BRI, ya itu pasti BI checking ini sama kan antara BRI dan BJB gitu ya. Tapi ternyata di BRI dikasih gitu kan maksudnya, atau di BJB dikasih gitu ya. Sementara Ya, betul. catatannya itu bergantung kebijakan masing-masing bank. Itu bergantung kebijakan masing-masing bank. Jadi bank itu juga dia akan memutuskan, oke, orang ini punya kredit bermasalah, tapi dari sisi potensi usahanya, dia potensial, bagus, dan bisa dibiayai. Itu bergantung dari kebijakan masing-masing bank. Ya, karena ada faktor persaingan juga di situ kan. Ada faktor persaingan juga, ada faktor, itu memang murni judgement dari masing-masing bank. Oke, dia punya kredit bermasalah, kita take over, termasuk kredit bermasalahnya di take over. Jadi itu memang murni kebijakan dari masing-masing bank. Saya nggak bisa ngomong kenapa gitu ya, tapi itu memang banknya memutuskan seperti itu gitu, karena dinilai mungkin masih potensial untuk dibiayai. Itu kira-kira, Erika. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya.
Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Izin Pak, saya izin bertanya. Ya, Epi. Ya Pak, gini, seumpama gini Pak, saya ini misalkan mau menjual properti rumah misalkan ya Pak ya. Nah, tapi beberapa yang menawar rumah itu ingin dibantu untuk diajukan KPR Pak. Nah, prosesnya itu gimana ya Pak ya? Oh, pembelinya ini minta KPR, minta dibantu untuk KPR. Sebetulnya yang punya kewajiban untuk mencari KPR si pembeli kan, bukan penjualnya. Oh gitu Pak. Iya. Mungkin Bu Epi kerja di bank kali, mungkin jadi dia bilang tolong dong dibantu KPR sekalian gitu. Bukan. Justru bukan Pak. Jadi saya yang mau menjual rumahnya gitu Pak. Saya juga nggak ngerti sih Pak. Beberapa yang menawar itu dia itu ingin dibantu untuk diajukan KPR. Nah saya itu nggak ngerti gitu ya Pak ya. Apa harus dari saya prosesnya atau seperti apa gitu Pak? Enggak, sebetulnya harusnya KPR itu ya si pembeli yang harus mencari sendiri gitu, bukan kewajiban penjual kan. Pembeli yang harus mencari KPR sendiri, kalau memang dia uangnya nggak cukup, dia perlu kredit bank, ya dia cari gitu. Mungkin maksud dia, Bu Epi mungkin ada kenalan di pihak bank gitu kan, kemana mau mengajukan kredit, karena nggak mungkin kreditnya dari Bu Epi, kan nggak mungkin, Bu Epi kan penjual. Iya Pak, maksudnya tuh mungkin dari sertifikat mungkin ya Pak ya. Apakah bisa gitu Pak dibantu dari sertifikat yang saya dulu gimana ya Pak ya? Saya juga kurang ngerti sih. Oh, nggak ada. Sebetulnya Ibu Evi sebetulnya sebagai penjual itu pasif. Posisinya pasif. Maksud saya Bu Evi hanya taunya menjual rumah, dan kalau ada pembeli dia punya uang entah dari mana, ini basicnya gitu. Basicnya itu kan si pembeli yang harus menyediakan uang. Kalau dia nggak punya uang, dia perlu KPR. KPR dia mungkin silahkan cari sendiri ke bank mana gitu. Bukan Bu Evi yang punya kewajiban mencari bank gitu. Bukan Bu Epi yang punya kewajiban. Ini agak terbalik-balik gitu ininya nih, permintaannya gitu ya. Mungkin dia menilai Bu Epi mungkin ada kenalan di bank yang bisa membantu proses KPR. Tapi kalau menurut saya itu bukan kewajiban Bu Epi. Memang proses kreditnya nanti adalah antara si pembeli dengan bank, bukan dengan Bu Epi. Bu Epi posisinya hanya pasif. Kalau kreditnya udah disetujui, nanti ya baru nanti dibayarkan gitu ya. Gitu sih Bu. Jadi agak hati-hati, memang agak hati-hati karena beberapa orang mungkin akan memanfaatkan bahkan cuma dengan sertifikat gitu ya. Sertifikat kalau menurut saya walaupun itu kopi jangan dikasih ke pembeli gitu ya. Kecuali kalau dia memang sudah ada banknya yang mau membiayai gitu ya. Misalnya debiturnya udah ketemu dengan misalnya taruhlah dengan bank A atau BJB dan bank BJB-nya minta tuh kopi sertifikat. Nah, itu silakan Ibu kasih. Tapi kalau hanya untuk diminta gitu, kepentingannya apa ya maksudnya? Mungkin kalaupun harus dikopi, ya dikopi mungkin cukup halaman depannya, sertifikat nomor berapa, lalu peta tanahnya yang di halaman tengah, saya kira cukup. Nggak perlu dikasih kopinya semuanya gitu. Kepentingannya apa? Kecuali dia sudah punya KPR, udah ada bank yang akan membiayai, dan banknya minta kopi sertifikat, itu wajar. Jadi agak hati-hati juga. Saya kadang-kadang nggak ngerti juga gitu ya, kenapa pembeli malah minta ke penjual untuk dibantu KPR. Karena itu bukan kewajiban dari penjual. Kira-kira gitu Bu Epi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak informasinya. Ya monggo, ada yang mau tanya lagi? Pak Jumarno, ada yang mau ditanya Pak? Cukup Pak. Ya. Pak Jumarno kemarin nggak ikut UTS? Iya Pak, ini maaf, saya kan sekarang dipindah di Sukabumi ya Pak ya. Besok kemarin saya sudah diskusi sama Pak Ridel untuk besok menyelesaikan semua Pak. Besok saya mau ke Bandung, mau ikut UTS susulan Pak. Oh ya, oke, silakan aja. Nah, Silakan siap, aja, Pak. jangan. Iya Pak, sekarang mah dipindah di Sukabumi Pak. Aduh kacau Iya. Pak. Jadi jangan, maksud saya
semua mahasiswa tolong lihat nilainya ya. Nilai itu sebetulnya porsi dari UTS dan UAS itu hanya 30-30. Jadi 100 pun nilainya itu cuma baru dapat 60. Jadi kalau tugas kuis itu tolong dikerjakan karena itu porsinya 40% sendiri. Saya akan berusaha bantu dari tugas dan dari keaktifan. Kan kita ada tugas yang diskusi kelompok itu ya. Jadi kalau ada yang masih belum masuk kelompok, ya timingnya udah nggak ada lagi sebetulnya. Gitu. Kalau ada yang belum masuk kelompok, belum masuk ke ini. Karena itu sebetulnya untuk membantu nilai teman-teman sendiri. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Izin Pak, kalau kuis masih bisa dibuka nggak Pak? Kuis, gini, kalau kuis itu kan saya buka sesuai waktunya ya. Kalaupun saya buka terlambat, gitu ya, waktunya akan saya perpanjang. Gitu. Bukannya saya nggak mau buka, nggak adil buat yang sudah mengerjakan. Yang sudah mengerjakan tepat waktu. Baik, Jadi Pak. kalau saya buka ulang gitu ya, nggak adil buat yang sudah mengerjakan sebelumnya. Tapi ingat saya masih punya punya bahan gitu ya dari bahan presentasi dan keaktifan kelas. Ini kita nggak ada satupun sebetulnya di Inaba ini yang berharap mahasiswanya nilainya jelek atau tidak lulus, nggak ada seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman tolong paham posisinya, kalau memang ada tugas atau kuis itu dikerjakan karena porsi UTS dan UAS itu hanya 60%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau saya lihat dari tahun sebelumnya itu kan porsi UTS dan UAS itu cukup besar. Tapi mungkin nilainya justru banyak yang nggak terbantu gitu ya. Jadi akhirnya porsi tugas dan kuis yang diperbesar. Jadi tolong dipenuhi. Saya kira itu. Kalau buka lagi saya rasa agak sulit. Sulitnya kenapa? Sulitnya karena tidak adil buat yang sudah mengerjakan tepat waktu dan rutin gitu ya. Dan konsisten disiplin. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan atau komentar silakan. Cukup? Sih, Pak. Nah, biar saya ngerjain kuis langsung, Pak. Iya, Pak. Kuis itu ada temponya, Pak Jumarno. Ya, baik, Pak. Ada temponya. Kalau udah tutup, dia saya pun nggak adil tadi saya bilang kan. Nggak adil kalau saya harus buka lagi gitu. Banyak permintaan sih dibuka lagi. Tapi nggak adil menurut saya buat yang sudah mengerjakan tepat waktu dan secara disiplin mengerjakan tugas dan kuis. Oke. Jadi itu aja komen saya mengenai tugas dan kuis. Saya akan bantu. Izin bertanya untuk UAS diketik atau ditulis? Oh, UAS nanti kan kita masih ada pertemuan review satu lagi ya di sesi 15 ya. Sesi 15 iya, kan Pak. nanti ada. Rekaman ya Pak, sesi 15-nya. Apa? Sesi 15 rekaman ya? 15 enggak, coba nanti ingetin ke Inaba aja ya. Kalau bisa, memang waktunya sih timingnya rekaman. Tapi menurut saya kalau bisa itu jangan rekaman. Review itu biasanya nggak pernah rekaman. Tapi kalau kita sama-sama ingetin aja ke Inaba, kita mintanya jangan rekaman online gitu ya. Karena review itu nggak mungkin dengan rekaman gitu. Agak susah karena ininya. Nanti saya juga akan minta ke Inaba supaya sesi 15 itu online. Oke. Ada komentar lagi, pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada saya rasa cukup ya, udah jam 9 lebih. Belum, jam 9 kurang. Ya, udah jam 9, saya kira cukup. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak ya. Selamat malam, Pak.